Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surah Al-Ikhlas memiliki banyak rahasia dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Dinamakan surah Al-Ikhlas karena telah menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia akhirat, dari kesulitan sakaratul maut, dari kesulitan kegelapan malam, dan dari segala kesulitan di hari kiamat. Ternyata ada waktu tertentu yang dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Berikut ini adalah waktu-waktu yang tepat atau dianjurkan untuk membacanya. Yang pertama, pada waktu pagi dan sore hari. Pada waktu ini, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas dan bersama dengan surah Al-Mu'awwizatain. Surah Al-Mu'awwizatain ini maksudnya adalah surah An-Nas dan surah Al-Falaq, masing-masing sebanyak 3 kali. Keutamaan daripada membaca ketiga surah tersebut adalah akan dijaga dari segala sesuatu keburukan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, dan Qul a'udzu birabbil falaq, ketika sore dan pagi hari sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu ataupun menjagamu dari segala keburukan. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Yang kedua, ketika hendak mau tidur. Saat kita sebelum tidur ataupun hendak mau tidur, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, dan surah Al-Falaq sebagai kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh di bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, ketika ingin meruqyah. Cara ini sama dengan ketika hendak mau tidur. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau akan meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca Qul huwallahu ahad dan surah Al-Mu'awwizatain, yaitu surah An-Nas dan Al-Falaq. Kemudian beliau memusatkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Dan Aisyah juga berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal yang sama seperti ketika beliau hendak tidur. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, wirid setelah sholat atau sesudah salam. Seusai sholat kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, dan surah Al-Falaq. Uqbah bin Amir, dia pernah berkata,
Rasulullah SAW memerintahkan padaku untuk membaca muawwizat di akhir solat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Daud. Yang kelima, dibaca ketika mengerjakan solat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik surah yang dibaca ketika 2 rakaat qobliyah subuh adalah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, dan Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang keenam, ketika mengerjakan solat sunnah ba'da maghrib. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah SAW membaca surah pada solat 2 rakaat ba'da maghrib dan pada solat 2 rakaat qobliyah subuh, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun, dan Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh, ketika mengerjakan solat sunnah witir 3 rakaat. Dari Abdul Aziz bin Juraiz, beliau berkata, aku menanyakan pada Aisyah radhiyallahu anha, surah apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah membaca surah Al-Fatihah ketika solat witir. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwa Nabi SAW membaca pada rakaat pertama adalah Sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la. Pada rakaat kedua, Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Dan pada rakaat ketiga, Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Dan muawwizatain, surah Al-Falaq dan An-Nas. Hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tirmizi dan Ahmad. Lalu yang kedelapan, ketika mengerjakan solat maghrib pada malam Jumat. Dari Jabir bin Samrah, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW ketika solat maghrib pada malam Jumat biasanya membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Sanad hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian yang kesembilan, ketika solat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi SAW menjadikan makam Ibrahim antara dirinya dan Ka'bah. Lalu beliau laksanakan solat 2 rakaat. Dalam 2 rakaat tersebut, beliau membaca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, dan Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Surah Al-Ikhlas memiliki banyak rahasia dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Dinamakan surah Al-Ikhlas karena telah menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia akhirat, dari kesulitan sakaratul maut, dari kesulitan kegelapan malam, dan dari segala kesulitan di hari kiamat. Ternyata ada waktu tertentu yang dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Berikut ini adalah waktu-waktu yang tepat atau dianjurkan untuk membacanya. Yang pertama, pada waktu pagi dan sore hari. Pada waktu ini, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas dan bersama dengan surah Al-Mu'awwizatain. Surah Al-Mu'awwizatain ini maksudnya adalah surah An-Nas dan surah Al-Falaq, masing-masing sebanyak 3 kali. Keutamaan daripada membaca ketiga surah tersebut adalah akan dijaga dari segala sesuatu keburukan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, katakanlah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, dan Qul a'udzu birabbil falaq, ketika sore dan pagi hari sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu ataupun menjagamu dari segala keburukan. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Yang kedua, ketika hendak mau tidur.
Saat kita sebelum tidur ataupun hendak mau tidur, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, dan surah Al-Falaq sebagai kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh di bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, ketika ingin meruqyah. Cara ini sama dengan ketika hendak mau tidur. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau akan meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca Qul huwallahu ahad dan surah Al-Mu'awwizatain, yaitu surah An-Nas dan Al-Falaq. Kemudian beliau memusatkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Dan Aisyah juga berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal yang sama seperti ketika beliau hendak tidur. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, wirid setelah sholat atau sesudah salam. Seusai sholat kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, dan surah Al-Falaq. Uqbah bin Amir, dia pernah berkata, Rasulullah SAW memerintahkan padaku untuk membaca mu'awwizat di akhir sholat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud. Yang kelima, dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik surah yang dibaca ketika 2 rakaat qobliyah subuh adalah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, dan Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang keenam, ketika mengerjakan sholat sunnah ba'da maghrib. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah pada sholat 2 rakaat ba'da maghrib dan pada sholat 2 rakaat qobliyah subuh, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun, dan Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh, ketika mengerjakan sholat sunnah witir 3 rakaat. Dari Abdul Aziz bin Juraiz, beliau berkata, aku menanyakan pada Aisyah radhiyallahu anha, surah apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca surah Al-Fatihah ketika sholat witir. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat pertama adalah Sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la. Pada rakaat kedua, Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Dan pada rakaat ketiga, Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, dan Mu'awwizatain, surah Al-Falaq dan An-Nas. Hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tirmizi, dan Ahmad. Lalu yang kedelapan, ketika mengerjakan sholat maghrib pada malam Jumat. Dari Jabir bin Samrah, beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat maghrib pada malam Jumat biasanya membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Sanad hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian yang kesembilan, ketika sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan,
Nabi SAW menjadikan makam Ibrahim antara dirinya dan Ka'bah. Lalu beliau laksanakan solat 2 rakaat. Dalam 2 rakaat tersebut, beliau membaca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, dan Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 9 waktu yang dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.